Teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan update terbaru dari YouTube channel ini. Klik share atau bagikan pada media sosial teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like, klik tombol like-nya, dan juga berikan komentar tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Pak Takim akan mengajarkan dan memberikan materi tentang struktur tulang, sejenis otot, dan sejenis sendi pada manusia. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat mendengarkan dan menyimak serta menyaksikan. Jangan lupa bawa buku catatannya ya. Jika dirasa penting, silakan boleh mencatat. Selamat belajar. Bagian pertama yang kita pelajari adalah jaringan atau struktur tulang. Berdasarkan jaringannya, tulang dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tulang rawan atau nama lainnya adalah cartilago. Apakah itu? Tulang rawan adalah jaringan ikatan tur yang ada pada tubuh manusia. Hewan juga ada loh. Yang termasuk pada jaringan tulang rawan itu adalah sendi di antara tulang, sangkar rusuk, telinga, hidung. Ingat, hidung ya, bukan tulang hidung. Kemudian saluran tenggorokan dan cakram pada tulang belakang. Nah, tulang rawan ini lebih lunak daripada tulang, namun lebih keras dan kurang lentur daripada otot. Bagian kedua adalah tulang sejati atau dikenal juga dengan nama osteon. Tulang sejati merupakan sebuah jaringan ikat padat yang paling keras dari semua jaringan yang ada di dalam tubuh. Bentuknya keras karena mengandung garam kapur fosfat dan bentuk senyawa kalsium klorida. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki struktur yang keras, padat, dan rapat, dan menjadi penyusun utama dari sistem rangka. Kemudian di dalamnya terdapat sumsum tulang juga loh, dan tempat menghasilkan sel-sel darah. Hal ini sudah kita pelajari dari fungsi rangka yang kemarin. Coba anak-anak ingat kembali ya. Berikutnya adalah jenis otot. Tahukah kamu bahwa ternyata pada tubuh manusia yang sering kita kenal dengan nama daging itu sebenarnya adalah otot loh. Ada 3 jenis otot pada manusia, yaitu yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, apa sih ketiga otot tersebut dan bagaimana bentuknya serta ciri-cirinya? Yuk sama-sama kita pelajari pada jenis otot berikut. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari otot polos. Ciri yang pertama, bentuk otot polos itu seperti perahu loh. Yang kedua, otot polos terletak pada organ dalam. Otot polos juga hanya memiliki satu inti sel yang letaknya tepat berada di tengah. Otot polos biasanya berada pada contohnya pada bagian usus, saluran peredaran darah, otot di saluran kemih, dan lain-lain.
Otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Artinya, otot polos ini bekerja tanpa kesadaran kita, dan dia bekerja tanpa perintah otak. Contohnya misalkan, ketika usus kita itu menyerap sari-sari makanan, maka dia akan bekerja tanpa henti sampai sari-sari makanan itu habis atau tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, apakah kita bisa memerintahkan usus untuk berhenti? Tentu saja tidak ya. Karena kita ketika makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, maka otot polos akan bekerja secara tidak sadar. Kita yang tidak sadarnya ya, dia akan terus berproduksi sampai kita mendapatkan manfaat dari makanan yang kita makan. Bentuk otot polos seperti ini ya, dimana di tengah-tengahnya itu adalah inti sel dan berbentuk seperti gelondong. Nah, di sebelah kanan gambar ketiga itu terlihat ini adalah contoh-contoh dari otot polos. Ada usus halus, usus besar, dan lain sebagainya. Nah, ini kita kenal dengan nama apa yo? Iya betul, ini adalah saluran pencernaan manusia. Lalu berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silindris dengan garis gelap terang, artinya dia berselang-seling ya, terang dan gelap. Otot lurik ini melekat pada rangka sehingga sering juga disebut dengan otot rangka. Otot lurik bekerja secara sadar dengan perintah otak. Contohnya, ketika misalkan di depan kita ada makanan, maka otak kita akan memerintahkan kepada bagian tangan kita ya untuk mengambil makanan tersebut dan diarahkan ke mulut kita, bukan ke tempat yang lain. Misalkan ke hidung gitu ya, tidak, tapi pasti makanan itu akan diarahkan ke mulut kita, sehingga itulah yang dikatakan sebagai dia bekerja atas perintah otak. Otot lurik ini bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau dikenal juga dengan nama multisel. Inti sel pada otot lurik ini berada pada tepi. Nah, ini adalah bentuk dan penampilan otot lurik ya. Jadi dia seperti ini ya, dan dia melekat pada rangka seperti gambar yang berada di sebelah paling kanan kita. Kemudian yang kita pelajari adalah otot jantung. Otot jantung memiliki bentuk silindris. Sesuai dengan namanya, otot jantung tentu saja terletak pada jantung. Otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Dan otot jantung bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, hal ini membuktikan bahwa jantung kita itu selalu bekerja secara terus-menerus 24 jam tanpa kita perintah. Coba bayangkan, apabila misalkan salah satu teman kita memerintahkan jantungnya, "Hai jantung, ayo berhenti." Apa yang terjadi? Itu saja akan berbahaya bagi hidupnya, ya. Jikapun dia masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, maka pasti akan ada permasalahan setelah itu. Nah, beberapa tahun yang lalu ada sebuah permainan yang dikenal dengan nama skip challenge ya. Nah, itu sangat berbahaya. Sebaiknya anak-anakku sekalian tidak melakukan hal tersebut ya. Selain berbahaya bisa menyebabkan kematian, bisa saja menyebabkan kelumpuhan dan lain hal sebagainya ya. Jadi bermainlah dengan permainan yang baik dan tidak membahayakan. Ingat ya. Nah, seperti yang tadi Pak Takim jelaskan, otot jantung ini bekerja terus-menerus tanpa membutuhkan istirahat. Nah, kalau dia istirahat berarti artinya kita sudah. Silahkan jawab sendiri ya. Ini adalah contoh atau penampakan dari otot jantung. Jadi dia perpaduan antara otot lurik dan juga otot polos. Ya, bisa kita lihat di sini.
Nah, nanti bagaimana cara kerja jantung? Nah, kita akan pelajari di bab bagian peredaran darah. Sabar ya, tetap semangat untuk belajar supaya kita bisa menambah ilmu. Jadi, kita akan belajar tentang mekanisme kerja jantung pada bagian peredaran darah. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis sendi yang ada pada manusia. Yang pertama adalah sendi kaku. Kemudian ada juga sendi mati. Dan yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak sendiri ini memiliki 4 jenis sendi. Yang pertama adalah sendi pelana. Yang kedua adalah sendi engsel. Yang ketiga adalah sendi peluru. Dan yang keempat adalah sendi putar. Ini adalah gambaran sendi-sendi pada tubuh manusia, di mana secara teori ini ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi luncur, sendi kondiloid, dan sendi peluru. Nah, seperti yang tampak pada gambar ini. Kemudian pada gambar terlihat ya, ada sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Jadi ini adalah bentuk contohnya ya, dalam bentuk GIF atau dalam bentuk bergerak. Sendi geser seperti itu kurang lebih pergerakannya, sendi engsel seperti itu, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Dari sekian banyak sendi yang ada, kita hanya mempelajari 4 jenis saja, yaitu yang pertama sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Bagaimana dengan sendi-sendi yang lain? Apakah kita akan mempelajari? Untuk level kelas 5 kita tidak mempelajari yang lain ya. Itu mungkin akan dipelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi bersabar ya. Sekarang kita mempelajari tentang sendi kaku. Sendi kaku merupakan persendian yang tersusun dari ujung-ujung tulang rawan dan menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku. Artinya dia masih bisa bergerak walaupun sedikit. Contoh sendi kaku adalah yang pertama ini ada pada sambungan tulang atau sendi pada tulang belakang ya. Bisa lihat, kalau kita lihat pada bagian belakang tulang punggung kita masih bisa bergerak sedikit demi sedikit walaupun tidak secara langsung ya. Lalu kemudian ada di bagian antara 2 tulang duduk. Berikutnya adalah sendi mati. Sendi mati merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Artinya sendi-sendi itu ada tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya sendi-sendi yang ada pada tulang tengkorak kita. Seperti yang kita pelajari kemarin bahwa tengkorak kita itu tersusun dari banyak tulang. Nah, yang menghubungkan antara tulang-tulang tersebut itu adalah sendi mati. Seperti pada gambar ya, bisa kita lihat garis-garis itu adalah sendi mati. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sendi gerak ada 4. Yang pertama sendi putar, yang kedua sendi pelana, ketiga sendi engsel, dan yang keempat adalah sendi peluru. Ini adalah 4 sendi yang kita pelajari di kelas 5 ini. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan rotasi atau memutar, mengangguk, serta menggeleng. Contoh pada sendi ini ialah tulang tengkorak dengan tulang leher, dan antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Ingat-ingat ya. Gambar pertama adalah gambar contoh
sendi putar, yaitu terletak pada antara tulang tengkorak dengan tulang ruas tulang belakang. Kita kenal juga dengan nama tulang atlas ya. Nah, ini dia bisa menengok ke kanan, ke kiri ya, ke atas, ke bawah, itu artinya mengganggu. Jadi pada bagian inilah letak tulang putar. Contoh berikutnya adalah antara tulang hasta dengan tulang pengumpil. Dan inilah letak sendi putar itu berada. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerak dua arah. Ingat ya, kalau tadi sendi putar ke kanan dan ke kiri, ke atas ke bawah, sedangkan kalau misalkan sendi pelana dia menghasilkan gerak hanya dua arah saja. Contoh pada sendi pelana ialah tulang telapak tangan dengan ibu jari. Inilah gambarnya. Dan ketika kita perbesar, maka inilah yang kita kenal dengan nama sendi pelana. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel merupakan hubungan antar tulang yang menghasilkan gerak satu arah. Ya. Jadi seperti pada pintu atau jendela, dia menggunakan engsel. Nah, ilustrasinya seperti itu. Maka pintu itu hanya bisa bergerak satu arah, itu berarti dia adalah sendi engsel. Contoh sendi engsel itu terdapat pada lutut dan sikut kita ya. Ini adalah contoh gambar sendi engsel. Pada gambar kita lihat bahwa pada lingkaran itulah yang merupakan sendi engselnya ya. Oke anak-anak, kira-kira ini gambar di tulang bagian mana ya? Apakah kalian bisa menebaknya? Kalau kalian bisa menebaknya, silahkan ketikkan saja di bagian komentar ya. Pertanyaan pertama adalah, di bagian manakah gambar ini? Itu adalah pertanyaan pertama ya. Kemudian adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh sendi peluru ialah hubungan antara tulang pada gelang bahu dengan lengan atas. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Anak-anak bisa menjawab di bagian komentar lagi ya. Ini soal yang kedua. Selain pada gelang bahu dan lengan atas, pada bagian mana lagi sendi peluru bisa kita temukan? Bapak ulangi. Selain pada gelang bahu dan lengan atas, pada bagian tulang apa yang menggunakan sendi peluru? Ya, silahkan isi di kolom komentar ya. Nah, ini adalah gambar dari sendi peluru. Di mana pada lingkaran merah itulah, kalau kita perbesar bentuknya seperti yang ada di sebelah kiri, yang bentuknya kayak mangkok lalu ada bola di situ. Maka itu adalah sendi peluru. Ya, ini adalah bagian apa? Iya, karena ada gelang panggul, ada tulang paha, artinya ini adalah bagian kaki ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Apakah Anda tahu ini sendi apa ya kira-kira? Coba dijawab di kolom komentar ya. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Dan pertanyaan keempat, terletak di manakah bagian itu? Ayo, silakan jawab ya sekali lagi di kolom komentar. Walaupun tidak ada hadiahnya, jangan berkecil hati. Ini sebagai review kita supaya sejauh mana kalian bisa memahami pembelajaran ini. Selamat mencoba. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan bukan? Ada beberapa hal yang ingin Bapak garis bawahi kepada kalian. Pembeda antara beberapa sendi. Yang pertama adalah sendi putar.
Sendi putar itu gerakannya bagaimana? Dia berrotasi, mengangguk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu adalah sendi putar. Sedangkan sendi pelana dia bergerak hanya dua arah. Kalau sendi engsel bergerak satu arah. Sedangkan sendi peluru itu bebas ke segala arah. Jadi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri yang pastinya sesuai dengan kegunaan bagian tubuh tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa Pak Takim sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat. Tentu saja, jika kalian lupa bisa diulang kembali videonya dari awal, terus kalian pause untuk diingat kembali dan lanjutkan dan seterusnya ya, sehingga kalian bisa memahami dengan lebih mendalam pembelajaran atau materi ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita pelajari selalu mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi yang belum mengklik subscribe dan lonceng notifikasinya untuk mengklik ya. Itu saja dari Pak Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.